Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagaimana kabar dari pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang luar biasa ini berjumpa kembali bersama dengan saya Devi Putri dalam program yang luar biasa, yaitu program KIE Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD, yang pada kesempatan kali ini hari Senin 11 Juli 2022 di Lotus Garden Tulungagung, tentunya di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada, 1000 hari pertama kehidupan dalam anak mulai dari masa kehamilan ini sangat menentukan sekali untuk bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan anak itu sendiri dalam penurunan stunting khususnya yang ada di Jawa Timur. Karena dalam 1000 hari pertama kehidupan ini anak akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang pesat, mulai dari fisiknya, dari otaknya dan juga motorik anak. Tidak hanya peran ibu saja dalam pencegahan stunting ini, tetapi peran ayah sangat dibutuhkan di sini. Maka dari itu kita hadapkan ketiga narasumber kita bersama dengan Anda semua yang ada di rumah. Untuk yang pertama kita perkenalkan narasumber kita dari Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, sudah terlihat senyumnya ini ya, yang selalu memberikan semangat dan efek positif kepada kita semua. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Koordinator Adpin Ibu Dr. Sofia Hanik MM. Luar biasa, gimana kabarnya Bu? Sehat selalu ya Bu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dari Dinas OPD Kabupaten Tulungagung, beliau adalah Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Andes Suparni MM. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, kembali lagi mengenai stunting. Stunting ini bukan suatu penyakit Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah, tetapi suatu kondisi yang dialami pada anak akibat kurangnya gizi, kurangnya kebersihan, masa-masa kehamilan yang kurang diperhatikan, dan juga 1000 hari pertama kehidupan. Maka dari itu peran dari ayah ini sangat penting sekali untuk mendampingi ibu hamil dan juga mendampingi seorang ibu dalam pengasuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan. Langsung saja kita menuju ke narasumber kita yang pertama, Bapak Nur Hadi SPD. Kita langsung berbincang-bincang bersama dengan beliau, dan akhir-akhir ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran ayah di sini dalam pengasuhan anak berpengaruh sekali terhadap anak. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan kondisi tersebut? Bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dan juga masyarakat yang hadir di sini. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Devi atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Hani dan juga Pak Parni. Alhamdulillah kita ketemu dengan warga Kabupaten Tulungagung ya. Bapak Ibu sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja karena waktu terbatas, kaitannya yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi yaitu peran sang ayah dalam kontribusi positif terhadap 1000 hari 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK ya. Sangat krusial sekali Mbak Devi ya. Betul. Yang pertama secara psikologis ini sangat mempengaruhi daripada ibu atau istri yang sedang mengandung ya, karena kehadiran suami secara fisik ini tentunya wajib apabila memang suami ini tugasnya atau kerjanya itu tidak dalam jarak yang jauh ya, jadi mengutamakan kehadiran secara fisik ini sangat mempengaruhi psikologis bagi istri. Nah ini ya. Yang LDR gimana nih Pak? Nah, Ada media komunikasi ya tentunya.
Ya, kalau LDR tentunya karena sudah ada ini ya, media komunikasi lewat handphone ya, dengan kehadiran lewat tidak hanya telepon tapi video call ya, video call secara fisik ini juga akan mempengaruhi, membuat istri semakin semangat. Kalau hadir secara fisik dengan sering ada di samping istri, ini berarti suami ini dalam tanda kutip melindungi ya, melindungi keberadaan istri yang saat itu sedang diuji ya, mengandung insya Allah selama 9 bulan, tentu membutuhkan suntikan semangat ya. Dengan belayan, dengan kata-kata yang lembut, kemudian bayi yang ada di dalam kandungan biasanya sering dibisiki kata-kata, bisa dalam bentuk doa, kata-kata yang baik. Atau musik gitu ya Pak ya. Atau juga musik ya, jangan musik dangdut, nanti kan bayinya joget di dalam perut ya. Hobah nanti Pak. Bisa tartil Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin sholawatan dan lain sebagainya, atau sesuai keyakinan penjenengan doa-doa dalam bahasa Jawa dan seterusnya. Saya kira mutlak kiranya kehadiran suami ini sangat penting ya secara fisik, kecuali memang sedang LDR atau dalam jarak jauh ya. Tetap ada perhatian dalam bentuk telepon, video call dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi kodrat seorang suami, seorang pemimpin, seorang imam, bagaimana suami hadir juga dalam tidak hanya nafkah secara batin, tapi nafkah secara materi. Ya, bagaimana nantinya dalam 1000 kelahiran pertama, 1000 hari kelahiran pertama ini, kelahiran kehidupan ini, anak akan menjadi sehat, anak menjadi kuat dan cerdas apabila tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Bayi itu diberikan gizi yang cukup tidak hanya ketika bayi itu sudah lahir, tetapi ketika sudah dalam kandungan itu perlu gizi yang cukup melalui ibu yang mengandungnya. Dengan cara apa? Ya tentu makan makanan, minuman yang dikonsumsi sesuai arahan dari bidan desa, sesuai dari arahan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di posyandu, ini wajib diikuti. Lah, memerlukan biaya yang memang agak lebih sedikit dibanding dengan makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi sebelum hamil ya. Contoh kalau orang Tulungagung ini biasanya ada ya jangan belindrang ya. Nah, kalau jangan belindrang tentu nilai gizinya kan rendah ini Mbak Devi ya. Tentu bisa diganti dengan sayur mayur yang lebih segar, lauk pauk yang segar dan lain sebagainya, karena Tulungagung juga dekat dengan pantai yang ada pelabuhannya di Popoh itu yang bisa menghasilkan ikan-ikan dengan nilai gizi tinggi. Nah, saya kira ada 2 hal yang penting Mbak, yang perlu saya sampaikan, yaitu nafkah secara batin dan nafkah secara lahir ini diberikan secara berimbang sehingga istri merasa ada yang selalu mendampingi, istri merasa percaya diri sehingga sampai proses kelahiran nanti tidak kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Oke, betul. Jadi nafkah lahir maupun batin ini sangat penting sekali pemirsa di rumah. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan mungkinkah ke depan dibuat aturan-aturan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan, Pak? Jangan dijawab dulu, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. 골프는 남들하고 싸우는 운동이 아니야. 너 자신과 싸워서 이겨야 하는 운동이야. 내가 골프 잡으면 무슨 생각 드는 줄 아냐? 우리 가족 생명줄 잡고 있는 것 같아. 엄마 핑계 대지 말고 하지 마! 골프 좋아. 미치도록 좋아 골프.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Bapak Nur Hadi SPD, beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI dan tentunya paham sekali dengan aturan-aturan yang ada tentunya ya. Nah, di sini pertanyaan dari kami dan juga masyarakat di rumah, mungkinkah ke depan dibuat aturan-aturan khusus Pak untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan? Bisa disampaikan? Ya, penting juga. Ini salah satu cara out of the box ya, yang biasanya kita lakukan sosialisasi itu kepada ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun ibu-ibu yang punya baduta, bayi 2 tahun, sekitar usia 2 tahun. Ini sudah sering dilakukan sosialisasi bagaimana menjaga anak ini dan juga mencegah anak ini untuk mengalami potensi stunting ya. Ketika peran ayah itu ada, saya kira akan menjadi peran yang signifikan untuk bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah meminimalisir terjadinya potensi stunting. Bisa jadi ke depan BKKBN kita dorong pada momen-momen yang sudah ditentukan itu menghadirkan kedua orang itu atau pasangan itu ya. Jadi tidak hanya ibu saja, tapi suami juga ikut dihadirkan. Baik, jadi stimulus itu kita berikan kepada ayah maupun ibu. Jadi betapa pentingnya kehadiran ayah di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada juga seorang laki-laki itu yang merasa mencari nafkah itu segala-galanya, sehingga akhirnya sempat lupa kalau istrinya sedang mengandung atau istrinya itu punya baduta atau punya anak yang masih kecil yang butuh perhatian gitu ya. Nah, ini kiranya hal-hal yang penting perlu disampaikan oleh BKKBN maupun dinas yang mewakili pemerintah kabupaten melalui kader-kadernya yang ada di tingkat desa. Ini bisa secara periodik menghadirkan suami atau pasangan ini lengkap sehingga akan ada saling pemahaman betapa penting bersama-sama berjuang untuk mencegah terjadinya anak berpotensi stunting. Oke, jadi anak dalam tumbuh kembangnya juga akan lebih baik jika ada peran ayah maupun ibu di dalamnya. Jadi untuk ayah ataupun calon ayah yang ada di rumah maupun yang ada di sini, percayalah rumput tetangga tak selamanya indah karena keluarga adalah yang sebenarnya rumah. Betul begitu enggak ibu-ibu? Oke. Apa yang dimaksud dengan peran ayah dalam pengasuhan? Kadang di sini tuh masih bingung ya. Seperti apa peran ayah? Apakah hanya memberikan kasih sayang kepada ibu saja atau bagaimana? Akan kita langsung tanyakan kepada yang ahlinya ini dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yang kali ini dihadiri oleh Koordinator Adpin Ibu Dr. Sofia Hani MM. Bisa dijawab Ibu dan juga disampaikan kepada pemirsa di rumah. Disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Selamat sore Pak Nur yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Tulungagung dan juga Pak Parni yang asli Tulungagung. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin melihat ya program Bangga Kencana. Apa itu program Bangga Kencana? Itu adalah singkatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi BKKBN itu hadir dengan namanya program keluarga pembangunan keluarga. Program pembangunan keluarga itu apa? Di sana itu ada namanya program yang kita lakukan yaitu menjadi orang tua hebat seperti itu. Nah, ini ada kelasnya Pak Nur, tapi belum semua kabupaten itu ada. Nah, ini ada beberapa kabupaten yang mana di sana ada namanya sekolah orang tua hebat. Jadi bapak, suami dan istri itu menjadi murid. Kelasnya itu 3 bulan. Di sana nanti akan diberi informasi bagaimana sih menjadi orang tua khususnya ayah yang hebat. Nah, ayah yang hebat ini apa? Ayah yang bisa tadi sudah disampaikan Pak Nur mendampingi istrinya dan juga membantu merawat anaknya. Jadi tugas merawat itu tidak hanya dibebankan kepada istri seperti itu. Apalagi disinggung di 1000 hari pertama kehidupan. Di 1000 hari pertama kehidupan itu maknanya apa? Adalah
hamil selama 270 hari dan 2 tahun itu adalah 730 hari. Kalau di total itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Di Itu masa-masa emas. Iya, ya, Bu, itu ya? adalah masa-masa emas. 80% otak seorang anak itu terbentuk sel-sel otaknya, 80%. Jadi ditentukanlah anak itu nanti akan cerdas, akan berkualitas di 1000 pertama kehidupan. Nah, sisanya 20% itu adalah usia setelah 2 tahun sampai kita dewasa atau sampai meninggal. Jadi sel-sel otak ini terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, disitulah peran ayah bagaimana menjaga ketika istrinya hamil, menjaga ketika istrinya sudah melahirkan, mempunyai anak yang usia 20 tahun, ini harus benar-benar dijaga oleh suaminya. Nah, inilah program kami, hingga apa diharapkan nanti adalah lahir generasi emas. Atau yang ibu-ibu sering dengar ya, bapak-bapak sering dengar, kita ingin Indonesia emas tahun 2045. Sering enggak? Di Gapura itu ada ya, Iya, Indonesia 40 Indonesia emas tahun 2045. Adalah mananya SDM kita nanti di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka adalah SDM yang unggul. Apalagi program di Indonesia ini tahun 2024 stunting harus 0% ya, Bu ya. Stunting bukan 0%, Mbak. Stunting itu bisa turun sampai 14%. Nah, mungkin ibu-ibu nanti dapat leaflet ya, bisa dibaca. Kenapa sih angka stunting tadi disinggung juga adalah Jawa Timur ini 23%, nasional 24% prevalensinya. Dari 3 anak yang dilahirkan itu adalah 1 dalam kondisi stunting. Tadi Pak Nur sudah menyampaikan juga, stunting itu apa? Kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizinya dimulai apa? Dimulai waktu hamil sampai 2 tahun. Nah, Jadi karena ini bukan sebuah penyakit, Bukan tidak sebuah bisa penyakit. diobati, tapi bisanya dicegah gitu ya, Bu, dicegah pada dan intinya ya. disiapkan oleh keluarga-keluarga, khususnya keluarga ya, Oke. keluarga muda yang mau menikah ini harus siap-siap benar untuk mau menikah. Betul. Itu. Yang sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat di rumah, Bu, bagaimana sih caranya masyarakat untuk mendapatkan informasi nih ya tentang pengasuhan khususnya untuk peran ayah itu sendiri? Mungkin dari media sosialnya BKKBN atau bagaimana? Ya, kita punya media sosial, Bapak Ibu sekalian, gampang sekali. Bagaimana menjadi orang tua hebat, nanti akan keluar di sana. Nah, di Google aja, dicari Mbak Google. Menjadi orang tua hebat, nanti akan ketemu di sana materi-materi tentang bagaimana menjadi orang tua hebat. Atau Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi keluarga. Kita Konsultasinya di mana, Ibu? kita punya akun di Siap Bahagia. Oke, di akun itu kita bisa konsultasi langsung. Iya, konsultasi langsung. Di sana sudah ada narasumber dari psikolog. Fast respon nggak, Bu? Ya, apa? Fast respon apa enggak? Langsung respon. Oke. Responnya Tepuk langsung tangan dong WA. untuk Iya. BKKBN. Responnya melalui WA. Nanti di sana itu ada yang menjawab, ada dokter, ada psikolog, ada bidan. Mungkin responnya kadang-kadang 1 Mohon hari maaf, dipungut delaynya. biaya enggak, Bu? Enggak ada biaya. Oke, Cuma yang jadi kadang-kadang pertanyaan delaynya masyarakat pasti itu. Delaynya 1 hari, karena apa? Yang menjawab itu juga pekerja-pekerja PNS kita, jadi mungkin kadang-kadang ada delay ya. Ketika jam kerja gini mungkin belum dibaca, malam dibaca, baru akan dijawab besoknya gitu Oke, jawabnya. Gitu. jadi pesan nih untuk pemirsa di rumah, stalkinglah yang bermanfaat. Khususnya buat ayah dan ibu di sini ya, karena BKKBN memberikan media yang luar biasa yang bisa saja Anda akses kapanpun Anda mau. Yang pengen konsultasi silakan, linknya tadi apa, Ibu? Siapbahagia.com. Ya. Siapbahagia.com. Nah, Ya, strategi apa aja nih, Bu, yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan itu sendiri, dan seperti apa keuntungannya jika ayah berperan dalam pengasuhan itu? Nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Ibu Dr. Sofia Hani MM usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami.
beragam kasus kriminal yang ada di layar kaca, menguak tabir kejahatan, syarat muatan informasi kriminal, tersurat lewat pesan-pesan Cak Joker. Saksikan Bui setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Sofia Hani MM, beliau selaku Koordinator Adpin dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bu, seperti apa peran ayah dan bagaimana peran BKKBN juga kepada masyarakat khususnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, strategi apa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan, dan apa saja keuntungannya jika ayah di sini berperan dalam pengasuhan anak tersebut? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Devi. Jadi sebenarnya BKKBN itu strateginya adalah melalui kader kami yang ada di lapangan. Kami punya namanya penyuluh KB yang ada di level desa. Setiap desa yang ada di provinsi ada ya Bu ya? Di kabupaten kota ini semua desa itu ada kader penyuluh KB kami, yang mana penyuluh KB kami ini dibantu oleh kader-kader yang ada di lapangan. Untuk pengasuhan keluarga ini kami ada namanya program Bina Keluarga Balita. Nah, cuman ini Bina Keluarga Balita ini kegiatannya biasanya jadi satu dengan kegiatan posyandu. Nah, cuman kehadiran masyarakat untuk hadir di kegiatan tersebut ini yang kadang-kadang yang kurang optimal. Harusnya ibu-ibu yang punya balita hadir di kegiatan posyandu. Di sana juga ada namanya kader Bina Keluarga Balita yang dilatih, yang nanti di sana akan diberikan informasi bagaimana cara mendidik, merawat anak dan sebagainya, seperti itu. Sehingga apa harapannya itu adalah keluarga-keluarga kita, balita-balita kita itu selain sehat juga balita-balita kita adalah balita yang berkualitas. Itu Mbak Devi. Dan seperti apa Ibu keuntungannya jika di sini ayah berperan aktif tentunya dalam pengasuhan anak? Jelas kalau ayah ikut berperan aktif dalam pengasuhan anak, selain ibunya mungkin tenang ya karena ikut ada peran. Kalau hamil itu kan mesti ya perasaannya galau ya. Ibu itu sensitif ya Bu, apalagi saat hamil gitu ya. Kalau orang tua khususnya ayah ikut mendampingi ketika ibunya itu hamil, itu luar biasa karena bisa menenangkan perasaan ibu dan anaknya. Apalagi ketika anak itu sudah lahir, otomatis ini perlu sekali peran ayah. Karena apa? Ketika sudah melahirkan jelas ibu ini mungkin nanti kesehatannya, mungkin setelah melahirkan itu kan kesehatannya belum optimal, tetapi kalau ayah ikut membantu, ikut mendampingi, misalnya mengganti popok anaknya, membuatkan susu anaknya, jelas mendampingi ibunya, skala psikologis jelas ibunya ini akan perasaannya tenang seperti itu, sehingga bisa menyusui secara optimal. Ini yang perlu kita harapkan. Terima kasih banyak Ibu. Demikian tadi peran ayah sangat penting untuk ibu dan juga anak ya, jadi perlu diperhatikan sekali. Terima kasih untuk penyampaiannya yang sangat bermanfaat untuk keluarga. Khususnya di Kabupaten Tulungagung di sini kita juga pengen tahu dong seperti apa sih kondisi keluarga, terutama peran ayah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kita bergeser ke narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Andes Suparni MM. Pak, di sini kita mau tanya nih Pak, apalagi Bapak di sini juga sebagai ayah ya, figur seorang ayah. Strategi apa sih yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan tersebut? Bisa dijelaskan kepada masyarakat di rumah dan yang hadir di sini. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Nur, Bu Nurani, teman-teman semua, terkait dengan pola asuh di keluarga di Kabupaten Tulungagung, tentunya hal ini tidak bisa lepas dari faktor budaya kita. Yang jelas masing-masing wilayah punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau di Tulungagung gimana Pak? Di Kabupaten Tulungagung itu yang jelas masyarakat kita kan paternalistik. Jadi kalau disusun kelas
kelas keluarga itu yang paling tinggi adalah suami, istri, baru anak. Nah, pola ini akan berpengaruh pada pola interaksi dalam keluarga. Nah, terkait dengan bagaimana peran ayah di pola asuh di keluarga terhadap anak, tentunya kami juga mempelajari faktor budaya ini untuk menentukan strategi kita dalam meningkatkan pola peran ayah dalam pemberian pola asuhnya di anak di dalam keluarga. Yang pertama harus kita cermati betul Mbak Devi. Yang pertama adalah yang akan menjadi ayah, calon ayah. Ya, karena di sini ada perubahan perilaku. Bagaimana seorang ayah nantinya biar memberikan pola asuh terhadap anaknya. Itu kita pakai yang program kita adalah generasi berencana. Ya. Di program-program itu mulai remaja sudah kita didik, berikan advokasi dan KIE terhadap program-program pola asuh terhadap anak. Dan juga yang kedua, yang sekarang sudah menjadi ayah itu butuh perubahan perilaku juga. Seperti tadi disampaikan Bu dari provinsi, bagaimana merubah yang menjadi anak itu. Yaitu tadi menjadi orang tua hebat, salah satunya programnya itu. Terus yang kedua, yang terkait dengan Tribina, ya Tribina BKB, BKR, BKL. Kita BKB-nya itu adalah bagaimana meningkatkan peran keluarga, termasuk ayah, ibu dalam pola asuh anak. Kita memang betul disampaikan Bu Nurhani tadi terkait dengan bina keluarga balita. Kita kelompok di kabupaten cukup banyak Bu. Di Posyandu kita masing-masing kelompok itu ada pendampingan terhadap anak 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Ada 10 kelas anak itu yang harus didampingi oleh kader minimal 2. Terus yang berikutnya program kami terhadap peningkatan itu juga Bu, itu juga ada yang namanya Puswaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Bagaimana teman-teman Puskaga kami itu mendampingi keluarga-keluarga yang perlu didampingi baik secara psikologi terhadap pola asuh itu terhadap keluarga kita juga ada tim di sana. Terus yang berikutnya Ibu terkait dengan pendampingan ya, pendampingan menyiapkan keluarga dari mulai mohon izin Bu Hani terkait dengan catin calon pengantin aja udah kita kedampingi. Habis itu hamil kita dampingi, melahirkan atau pasca persalinan kita dampingi. Bahkan duta dan balitanya 0 sampai 59 tahun kita dampingi. Kita di Tulungagung Ibu Devi, kita sudah bentuk tim pendamping keluarga 2.517 tim yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tulungagung. Oke, jadi yang sudah berjalan diantaranya ada gerakan masyarakat atau Germas, ya, pendampingan yang jumlahnya 2017 tim ya, itu tadi, ya, mulai dari ibu hamil hingga HPK ya Pak. Ya, ada juga pusat pembelajaran keluarga. Siap. Luar biasa Kabupaten Tulungagung, boleh tepuk tangan. BKKBN. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. OT Option Trading Institute adalah lembaga edukasi stock option trading. Mengapa kita memilih stock option trading? Karena modal yang ditradingkan kecil dan bisa trading dua arah. Artinya, arah naik kita bisa profit, arah turun kita bisa profit. Dan setiap perubahan harga stok $1, option trading bisa profit $50. Belajar trading option sampai bisa. Kembangkan investasinya dan lakukan sendiri dengan benar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Luar biasa program yang sudah berjalan dari Kabupaten Tulungagung tentunya. Nah, bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Tulungagung tentang peran ayah dalam pengasuhan selama program ini berjalan, Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih. Terkait dengan program ini tentunya korelasinya cukup bagus. Harus kita maksimalkan dan ditingkatkan seperti tadi.
Yang jelas kita masih ada kendala terkait dengan Seperti apa itu, Pak? Di Kabupaten Tulungagung. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Tulungagung kan pekerja migrannya cukup tinggi. Artinya apa? Begitu ayah bekerja ke luar negeri, ibu bekerja ke luar negeri, lah ini pola asuh anak itu kan ada pengganti nenek atau kakek. Lah ini kalau ada permasalahan, makanya tadi kami jelaskan bahwa kita siapkan namanya Puspaga tadi untuk mendampingi beliau-beliaunya ini juga. Lah terkait dengan keluarga yang tidak ada permasalahannya, tentunya kita tidak memaksimalkan aja. Ya, mudah-mudahan sasaran kinerja kita cukup jelas ya. Tinggal memberikan keluarga kita maksimalkan. Program-program keluarga yang untuk yang pekerja migran ke luar negeri juga kita siapkan untuk mendampingi keluarga-keluarga itu. Ada pendampingannya sendiri ya, Pak. Jadi kendalanya untuk saat ini pekerja migran dan kurangnya pola pengasuhan pada anak, tetapi di sini kita sudah punya solusi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menyediakan berupa pelayanan dan pendampingan itu tadi. Luar biasa memang untuk Kabupaten Tulungagung. Semoga untuk stunting di Kabupaten Tulungagung juga turun, bahkan semoga tidak ada lagi ya Pak, karena memang pola pengasuhan ini cukup penting terutama untuk peran ayah kepada keluarganya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab pemirsa. Boleh kita kasih 2 penanya di sini yang siap untuk bertanya, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Oke, Ibu silakan Ibu, boleh langsung saja mengambil tempat Ibu. Dengan Ibu siapa? Nama saya, perkenalkan nama saya Ibu Alfia dari Sub PPKPD Ketanon. Oke, pertanyaannya seperti apa Bu? Iya gini, selamat sore Bu Sofia. Saya mau tanya, saya sebagai juga kader Posyandu, juga sebagai anggota tim TPK, ada salah satu ibu nifas, mulai umur 0 sampai 6 itu tidak bisa menyusui. Jadi air ASI-nya itu tidak bisa keluar sama sekali. Dan akhirnya harus dikasih susu formula. Terus untuk itu bagaimana Bu? Caranya supaya bisa keluar ASI-nya. Tapi kondisi anak sehat ya Bu? Kondisi anak juga sehat. Tapi kan tidak sesehat dengan anak yang dikasih ASI. Karena anak yang diberi ASI itu lebih sehat ASI eksklusif daripada susu. Disampaikan terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mungkin di sini dari Ibu Dr. Sofia Hani MM bisa menjawab pertanyaannya. Pada intinya di sini Ibu tidak bisa menyusui dengan ASI-nya karena kondisi nifas yang tidak berhenti. Mungkin kendala-kendala seperti ini dialami oleh ibu-ibu lain. Bagaimana caranya Bu untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita itu adalah harusnya waktu hamil itu sudah mulai disiapkan paling tidak dari segi gizinya. Dari segi gizinya ini seorang ibu yang hamil harus dioptimalkan. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang tidak itu. Bagaimana isi piringku? Jadi isi piringku itu harus ada protein, karbohidrat, lemaknya berapa, ini harus diukur. Kalau dulu ibu-ibu mungkin kenal 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang tidak lagi. Karena apa? Ini harus tertakar dengan benar gitu. Jadi tidak nanti karbohidratnya yang banyak. Ini telur ikan gitu ya Bu ya. Ini yang memang harus disiapkan mulai hamil. Ini kendalanya banyak sekali, kadang-kadang ketika sudah melahirkan air susunya tidak keluar. Ini menjadi persoalan tadi yang disampaikan, mungkin dari secara psikologis, mungkin juga ini berpengaruh. Mungkin stres ya. Stres itu kan juga mempengaruhi air susu ibunya. Menurut teorinya seperti itu. Jadi memang harus disiapkan sebelum waktu hamil pertama kali ini, perlu disiapkan dari psikologis tadi, peran ayahnya bagaimana, dan juga gizi seimbang seorang ibu hamil. Mungkin kan ada trik-trik ya sekarang itu supaya air susu keluar itu sudah ada. Nah itu mungkin itu kendala-kendalanya. Tapi kalau sudah terjadi yang tadi disampaikan, sudah tidak bisa keluar air susunya, ini yang memang jadi masalah. Karena ini sulit untuk diatasi juga karena sudah melahirkan seperti itu. Mungkin ini untuk pengalaman ini bisa dijadikan rujukan ke ibu-ibu hamil yang lainnya untuk diketahui bahwa persoalan ASI ini sangat utama. Karena apa? ASI eksklusif ini adalah
sangat dibutuhkan anak seperti itu Mbak Devi. Nah, Baik, mungkin ada suplemen khusus atau bagaimana Bu untuk bisa melancarkan ASI itu sendiri? sebenarnya itu ada kan, kita ketahui misalnya daun kelor. Oke. Itu sangat ya, Yang itu. alami ya Bu Yang ya? alami itu sangat bagus sekali. Daun kelor, mungkin ibu-ibu juga tahu ya, namanya daun apa itu, katu, seperti itu. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu muda sekarang itu rasanya kayak gini nggak enak, seperti itu. Akhirnya sulfur aja, padahal ini sangat penting ya Bu ya. Kadang-kadang kan rasanya memang agak kasar-kasar seperti itu ya. Ini nih yang perlu diketahui untuk ibu-ibu muda. Karena apa? Makanya tadi dibilang sekarang didampingi calon pengantin aja harus didampingi. Nah ini apa? Calon pengantin terutama apa? Bapaknya. Kalau menikah itu ingin apa? Ingin punya anak ya. Nggak ada menikah tidak ingin punya anak. Tetapi kadang-kadang suami kurang mempersiapkan gitu. Harusnya kalau ingin punya anak menikah itu 3 bulan pertama mau menikah itu tidak boleh merokok. Nah betul ya. Tidak boleh merokok, bukan tidak boleh seterusnya, bukan. Kalau memang mau menikah ingin punya anak berhenti dulu merokok supaya apa? Sel-sel spermanya nanti bagus. Nah ini teorinya ya, teorinya seperti itu. Nah yang merokok ya, bukan tidak boleh, tetapi ya. berhenti dulu sementara. Aku ingin punya anak, aku ingin punya keturunan, kan menikah untuk itu. Berhenti merokok. Yang istri juga gitu, nggak boleh diet ketat, sehingga lingkar lengannya tidak lebih dari 23,5. Ini juga nggak boleh diet ketat. Ini juga mempengaruhi. Mungkin itu juga dilihat kondisi-kondisi fisik itu sebenarnya bisa dilihat Mbak Devi. Nah, seperti itu. Disampaikan terima kasih banyak Ibu. Ke pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk audiens yang ingin bertanya, monggo. Oke, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa di sini? Boleh agak maju ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader dari Sub PPKB di Desa Ketanon, juga Posyandu, juga stunting. Oke. Dan saya juga mempunyai balita yang stunting. Berapa jumlah balita yang stunting di sana Bu? 2. Oke. Iya. Tapi yang satu itu ekonomi di bawah rata-rata. Oke, baik. Ya. Pertanyaannya Bu? Yang saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik sebagai kader untuk memberi motivasi ibu yang bapak dan ibunya itu ekonominya kekurangan, untuk makan saja sulit perharinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Disampaikan terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu dulu ya menjawab ya, Ibu Sofia Hani, monggo. Ya memang stunting ini rata-rata banyak terjadi pada keluarga yang kurang mampu seperti itu. Karena apa? Mungkin karena gizinya tadi disampaikan sehingga ketika lahir anak itu stunting. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini peran masyarakat sangat dibutuhkan. BKKBN di desa juga kita perlukan, tim pendamping keluarga ini ada di desa. Terima kasih Ibu. Kita berharap peran masyarakat ini sangat kita butuhkan. Misalnya kami namanya program DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi keluarga yang ada di RW tersebut yang terkecil ya, di tingkat RT atau kelurahan, ada keluarga yang mampu, mungkin bisa menjadi bapak asuh. Nah, bapak asuh tidak mahal, misalnya satu hari mungkin kalau mungkin pengusaha telur bisa memberi telur tambahan untuk keluarga yang berisiko stunting. Mungkin ada program desa makanan tambahan, itu sekarang sudah banyak. Jadi di dana desa itu juga ada namanya program makanan tambahan untuk keluarga yang berisiko stunting. Mungkin Ibu bisa di sana, terus atau membentuk, kami sedang gencar-gencarnya untuk membantu bapak asuh anak stunting. Jadi kita ini nantinya diharapkan bisa menjadi bapak asuh. Paling tidak adalah untuk 2 tahun atau 6 bulan lah peran kita. Misalnya kita sisihkan rezeki kita berikan kepada keluarga yang mempunyai anak stunting. Supaya apa? Memang tertangani. Ya, nanti ibu yang stunting itu bisa dilaporkan ke Pak Lurah seperti itu. Karena kita punya program mulai level tingkat desa Mbak Devi. Namanya Tim Percepatan Perstunting yang dikuasai oleh kepala desa, di tingkat kecamatan dikepalai oleh Pak Camat,
di tingkat kabupaten diketuai oleh wakil bupati atau wali kota, seperti itu. Karena apa? Stunting ini jangan jadi persoalan beban pemerintah nantinya. Oke. Seperti itu. Disampaikan. Terima kasih banyak, Bu, ya. Ibu yang dari kader itu nanti bisa kerjasama di lapangan bagaimana memberikan makanan tambahan kerjasama dengan desa, juga dengan masyarakat yang ada di sana untuk masak bersama-sama diberikan kepada keluarga yang berisiko stunting, seperti itu. Oke, disampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada pesan khusus dari Bapak Nur Hadi kepada masyarakat, bisa disampaikan Pak? Iya, pesan saya untuk dulur-dulur warga Tulungagung yang ada di sini maupun pemirsa BBS TV yang ada di rumah, untuk menuju keluarga kecil bahagia sejahtera itu perlu direncanakan, ya, mulai dari kapan usia menikah dan waktu yang tepat untuk menikah, ya. Kemudian untuk menghindari potensi lahirnya anak stunting, tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, tapi kehadiran ayah, ya, itu sangat penting. Nafkah lahir dan nafkah batinnya itu harus seimbang, sehingga ibu, ya, tidak merasa sendiri, ya, berjuang untuk melahirkan anaknya secara sehat, kuat, dan menjadi bayi yang berkualitas itu selalu didampingi, kan gitu. Baik, ya. Disampaikan. Terima kasih banyak Bapak untuk penyampaian yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Demikian program promosi KIE Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD, Senin 11 Juli 2022 di Kecamatan Kedowaru, Kabupaten Tulungagung. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jari kelingking pakai cincin bergantian, cegah stunting sejak dalam kandungan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa kembali.